Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran ekonomi khusus materi kelas 12. Pada kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi, yaitu tahapan yang selanjutnya ya. Nah, sebelumnya kita akan eh, KD yang harus kalian capai, yaitu di sini ada menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa, kemudian mempraktekkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita berada di dalam tahap jurnal pencatatan ya, atau jurnal umum. Lihat di sini indikator pencapaian kompetensinya itu melalui pengamatan, menanya, dan eksplorasi dari berbagai sumber belajar, setiap kelompok dapat mengasosiasi dan mempresentasikan. Nah, jadi kalian itu harus bisa mencatat transaksi keuangan perusahaan jasa dalam. Nah, ini siklus akuntansi perusahaan jasa kita sekarang berada dalam tahap pencatatan, yaitu di jurnal umum ya. Kita harus membuat atau harus mampu menganalisis terlebih dahulu debit kredit yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, sekarang bagaimana pencatatannya dalam jurnal umum perusahaan jasa. Oke, mudah-mudahan kalian semangat belajar akuntansinya, karena dengan belajar akuntansi kalian dapat memahami pengetahuan dasar akuntansi sehingga kita bisa menyelamatkan kekayaan perusahaan dengan tentunya mengetahui dulu aset kita berapa, kemudian utang perusahaan berapa, dan modal perusahaan berapa. Mari kita mengamati pencatatan transaksi ke jurnal umum ya. Di sini saya akan menyampaikan ilustrasi analisa debit kredit yang pada akhirnya nanti kita tulis dalam jurnal umum. Kita lihat ya. Tanggal 3 April nih diterima setoran modal dari saudara Elvira sebesar 75 juta. Nah, dari Elvira ini tanggalnya kita masukin tanggal 3 April. Kalau kita menerima berarti kas kita bertambah, posisinya di debit. Sebesar berapa? Sebesar 75.000 atau 75 juta dalam satuan ribuan ya. Kemudian akun yang terpengaruh lagi adalah modal. Tentunya modal milik saudara Elvira. Modalnya bertambah, ketika modal bertambah, maka dia ada di posisi kredit. Nah, kita lihat jurnalnya. Jurnalnya kita tinggal masukkan saja ke tanggal April tanggal 3, kemudian kasnya nih yang bagian debit tulis di bagian debit sebesar 75.000 atau dalam satuan ribuan sehingga 75 juta. Kemudian modal Elvira-nya ditulis di modal yaitu di bagian kredit sebesar 75 juta. Sekarang pada tanggal April, kita masukkan April, kemudian dibeli secara kredit peralatan, maka peralatannya bertambah. Peralatan itu termasuk aset. Kalau aset bertambah, dia berarti posisinya ada di debit. Selain itu, karena secara kredit, maka muncullah apa? Utang. Betul, muncullah utang bukan kas ya, karena dilakukan secara kredit.
Utang bertambah di mana? Di kredit. Maka dianalisisnya disimpan di kredit. Kemudian jumlahnya berapa? Sekitar 8 juta. Ini dalam ribuan. Ingatkan lagi. Nah, tinggal dimasukkan gampang kan ya? Tinggal masukkan ke dalam bentuk jurnal umum. Peralatan kantornya, karena kita sudah analisis, dia posisi di debit. Kemudian untuk utangnya, dia posisi di kredit. Rasa-rasanya sangat mudah sekali kalau kita sudah bisa menganalisis mana posisi debit dan mana posisi kredit. Sehingga ketika kita sudah mampu menganalisa, kita sudah bisa memindahkan data-data tersebut ke dalam jurnal umum. Atau misalkan kita sudah paham dengan analisanya, ya kita tinggal masukin lagi aja ke jurnal umum tanpa kita harus menulis analisa terlebih dahulu. Kita lihat lagi ya di sini. 3 September diterima setoran modal dari Tuan Dilan sebesar 35 juta. Maka, nah inilah jurnal umumnya, yaitu di mana kasnya karena kita menerima, kasnya bertambah di debit dan modalnya bertambah di kredit. Tanggal 8 September dibeli peralatan salon dari toko Ladesi seharga 8 juta. Dari jumlah tersebut baru dibayar 3 juta, sisanya diaksur kemudian. Kita analisa bahwa dibeli peralatan ini bagi perusahaan, peralatannya akan bertambah. Peralatannya bertambah di mana? Kita ingat, peralatan ini termasuk dalam aset. Maka harta pasti bertambah atau asetnya bertambah posisi di debit. Oke, kita lihat ya posisi di debit. Kemudian baru dibayar berarti kita sudah mengeluarkan kas ya, uang cashnya. Maka kasnya berkurang di posisi kredit 3 juta, ada sisa. Baru dibayar 3 juta dari 8 juta, maka sisanya 5 juta. Artinya kita punya kewajiban untuk membayar pelatan kepada toko Ladesi. Maka tulislah utang 5 juta di kredit. Kita lihat lagi, tanggal 10 dibeli perlengkapan salon, tonik, cat rambut, dan lain sebagainya secara tunai dari toko Cindy. Berarti perlengkapan salonnya tadi bertambah, oke. Karena dia aset kan, posisinya di debit. Dibayar secara tunai, berarti harta kita berkurang. Ketika harta kita berkurang, maka posisinya di kredit, kasnya berkurang. Selanjutnya, tanggal 15 September diterima berkas pendapatan jasa salon dari pelanggan sebesar 2.750. Maka kita menerima pendapatan, artinya harta kita bertambah. Kas kita bertambah dari apa? Dari pendapatan jasa. Oke, kemudian tanggal 20 ini disepakati biaya rias pengantin dengan Nyonya Diki sebesar 12.500. Dari jumlah tersebut baru diterima perkas sebesar 2.500. Maka sisanya dibayar kemudian. Ini, nah kita lihat lagi bahwa kasnya berarti kita bertambah 2.500. Orang lain punya kewajiban ke kita, maka disebut piutang. Piutang adanya 10 juta, uang kita ada di luar ya. Dari pendapatan jasa atau pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 12.500. Dari 12.500 ini kita sudah menyelesaikan pekerjaannya, tapi baru dibayar 2.500, maka orang lain punya kewajiban kita 10 juta. Oke, tanggal 24 September diterima angsuran piutang dari Nyonya Diki sebesar 5 juta. Silahkan kalian coba ditulis dulu kira-kira akun apa yang terpengaruh dan debit apa atau kredit mana posisinya. Sudah ya, gampang? Coba kita samakan jawabannya. Nah, inilah kasnya bertambah 5 juta dan piutangnya bertambah 5 juta. Oke, kita coba lagi ya. Silahkan. Dibayar angsuran utang kepada toko Ladesi sebesar perkas 2 juta. Oke, kita coba. Kalian coba silahkan untuk mencatatnya. Akun apa yang terpengaruh, kemudian posisi debit kredit mana,
yang terpengaruh. Sudah? Kalau sudah, kita samakan lagi. Nah, ini kan dibayar angsuran ya, dibayar angsuran utang kepada toko ladesi. Berarti kita membayar uang atau membayar utang kepada orang lain menggunakan uang kita, maka utang kita berkurang. Utang berkurang posisi di debit, karena kita sudah membayar, maka uang kita berkurang posisinya di kredit. Nah, yang terpengaruh adalah kasnya ketika uang kita berkurang. Kemudian di sini ada diambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan sebesar 1 juta. Sebesar apapun uang itu, ketika kita mengambil di perusahaan, maka kita harus mencatat berapa uang yang kita ambil. Di sini 1 juta. Maka price Tuan Bilan 1 juta, kas perusahaan berkurang 1 juta karena sudah diambil uangnya oleh pemilik perusahaan. Ya, untuk pertemuan pada kali ini tentang jurnal umum, terima kasih ya, cukup sekian. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan di komen atau di chat. Mohon maaf, saya sekarang lagi agak kurang badan, jadi mungkin suaranya agak-agak bindeng ya. Mudah-mudahan kalian di sana sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa pelajari di modulnya atau di buku tentang materi pencatatan jurnal umum perusahaan jasa. Next kita akan kuis. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.